Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani semua. Semoga dalam kondisi sehat. Kembali lagi bersama channel Semangat Bertani. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara memilih benih kacang tanah yang baik dan benar. Bagaimana prosesnya dan berapa kadar air yang tepat untuk benih kacang tanah. Subscribe bagi yang belum, karena video ini akan sangat bermanfaat bagi Sobat Tani semua. Halo Sobat Tani, benih kacang tanah yang baik itu dihasilkan dari processing atau pasca panen yang benar. Nah, yang pertama kita lakukan adalah penjemuran benih yang masih berbentuk bolong atau baru aja panen. Penjemuran biasanya saya lakukan secara alami dengan bantuan sinar matahari. Usahakan penjemuran ini jangan sepanjang hari ya. Kalau bisa itu jam 12 atau maksimal jam 1 itu harus sudah diangkat. Kenapa begitu? Untuk menjaga daya tumbuh benih tetap baik. Kalau saya biasanya penjemuran itu bisa sampai 3 kali. Sampai dengan kadar airnya kurang dari 10%. Ini untuk menghindari kacang tanah terkena jamur atau kapang pada saat disimpan nanti di gudang. Sebaiknya untuk benih kacang tanah menggunakan yang belum terlalu lama disimpan di gudang, karena biasanya yang terlalu lama atau bahkan lebih dari 6 bulan disimpannya itu umumnya akan mengalami kemunduran viabilitas kecambahnya atau daya kecambahnya akan berkurang. Jadi nanti ada resiko perkecambahannya tidak bagus saat ditanam. Atau kalau mau yang lebih bagus, pakai aja benih kacang tanah yang baru aja dipanen, tentunya dengan processing pasca panen dulu ya. Kemudian yang kedua adalah pembijian. Ini saya lakukan secara manual, tidak menggunakan mesin pembijiannya, karena kacang tanah ini kan mudah pecah ya, jadi lebih baik manual aja, cari amannya saja. Dengan cara seperti dalam video itu ya. Nah, contoh dalam video itu adalah benih varietas Hippomas 1 yang baru saja saya ambil dari gudang penyimpanan. Kacang tanah ini sudah saya cek tidak ada jamur dan kapang ya, jadi aman atau layak lah untuk benih kacang tanah nanti. Nah, proses selanjutnya adalah sortasi. Kita akan pisahkan biji yang bagus dan biji yang jelek. Untuk biji yang jelek seperti ini, kisut-kisut kecil, ini tidak ada harapan tumbuh. Walaupun nanti tumbuh, itu pertumbuhannya nggak akan maksimal. Yang bagus pun kita akan cek dulu ya kadar airnya. Kalau masih di atas 10% ya kita akan keringkan lagi sampai di bawah 10%. Kemudian sebenarnya masih ada satu proses lagi ya harusnya, yaitu cek daya tumbuhnya dulu. Kita nanam pakai nampan atau apalah itu diisi media tanam. Nah, kita tanam 100 biji di situ. Beberapa hari kemudian kita hitung, kita lihat itu yang tumbuh berapa. Misalnya yang tumbuh 80. Nah, berarti yang itu daya tumbuh benih itu adalah 80%. Itu adalah gambaran nanti benih kacang tanah yang akan tumbuh berapa persen di lahan. Nah, ini adalah benih yang sudah dipisah ya. Yang jelek dan yang bagus ini beda banget. Yang jelek ini jangan dipakai, nggak bakal tumbuh ini. Ya seperti kata saya tadi, kalaupun tumbuh performa tanamannya nggak akan bagus. Nah, inilah salah satu fungsi dari sortasi benih untuk meminimalisir benih tidak tumbuh saat penanaman nanti. Kemudian yang terakhir kita akan cek kadar airnya dengan menggunakan alat penguji kadar air benih. Pakai alat merek apapun itu yang penting bisa ngecek kadar air benihnya ya. Nah, ini saya pakai Grandmaster Tester ya. Ini bisa ngecek benih, beberapa jenis benih sih, termasuk kacang tanah. Bisa dilihat ya, alatnya ada beberapa tombol dan juga petunjuknya.
Nah, setelah dicek itu terlihat bahwa kadar air benihnya adalah 6,6%. Jadi sudah di bawah 10%. Nah, ini sudah bisa kita tanam. Nah, sobat tani, itu adalah beberapa cara pemilihan benih yang baik ya. Ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Hal ini cukup efektif untuk memastikan daya tumbuh benih yang akan kita tanam pada lahan kacang tanah. Mungkin cukup sekian video ini. Jika sobat tani ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau suka jangan lupa like, komen, atau subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.